Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal. Di sini saya akan mempresentasikan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yakni Presiden Soekarno. Konsep ini lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tahun terjadinya masa ini berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Awal mula ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Akhir masa ditandai dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan penyerahan kekuasaan melalui Supersemar pada tahun 1966. Kondisi ekonomi dan politik. Kondisi politik. Pemusatan kekuasaan presiden memiliki wewenang absolut. Lembaga legislatif DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR yang ditunjuk langsung oleh presiden. Konsep Nasakom. Penggabungan ideologi nasionalis, agama, dan komunis untuk menyatukan kekuasaan politik yang justru memberi ruang besar bagi PKI. Politik luar negeri konfrontatif. Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, Ganyang Malaysia, dan membentuk Poros Jakarta Peking. Polisi mercusuar. Pembangunan proyek raksasa seperti Monas, Senayan untuk menunjukkan kemegahan Indonesia di mata dunia. Kondisi ekonomi. Inflasi sangat tinggi, mencapai puncaknya hingga 600% pada tahun 1965. Devaluasi mata uang. Upaya menekan inflasi dengan memotong nilai mata uang. Contoh, 1.000 menjadi 1 rupiah. Namun gagal memperbaiki keadaan. Defisit anggaran. Pengeluaran negara yang besar untuk proyek mercusuar dan militer tidak sebanding dengan pendapatan. Ekonomi terpimpin, negara memegang kendali penuh atas aktivitas ekonomi yang mengakibatkan lesunya sektor swasta. Ciri-ciri. Secara garis besar, ciri-ciri periode ini adalah dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan sebagai pusat segalanya, bahkan diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963. Terbatasnya peran partai politik. Partai-partai yang tidak sejalan dibubarkan seperti Masyumi dan PSI. Peran militer atau ABRI sebagai kekuatan politik. Munculnya konsep duifungsi ABRI yang mulai menguat. Pengekangan kebebasan pers. Media yang mengkritik pemerintah dilarang terbit. Sentralisasi kekuasaan. Hubungan pusat dan daerah menjadi sangat bergantung pada keputusan Jakarta.